Alkisah ada seorang petani bernama Ki Ageng Giring. Suatu ketika saat ia sedang membersihkan rumput di ladang pinggiran kali opak, tiba-tiba ada buah kelapa muda jatuh di hadapannya. Astaga, suara apa itu? Barang siapa yang meminum air kelapa muda ini, maka ia dan keturunannya akan berkuasa di tanah Jawa. Sungguh ajaib. Aku harus meminumnya nanti. Konon wahyu keprabon yang ada dalam cengkir kelapa muda itu adalah sabda wali terkenal di Jawa, yaitu Sunan Kalijogo. Lalu Ki Ageng Giring membawa pulang kelapa muda yang masih hijau segar itu. Namun ia tak bisa segera meminumnya, karena pada saat itu ia sedang terikat berpuasa. Hingga kemudian ia pergi membersihkan diri di sungai. Tak lama kemudian datanglah sahabatnya, yaitu Ki Gede Pemanahan, yang bermaksud untuk bertamu. Melihat kelapa muda yang tergeletak, tamu yang haus itu pun segera meminumnya. Kenapa kau meminum kelapa muda ini, sahabatku? Maaf Ki, aku benar-benar haus. Emangnya ada apa dengan kelapa itu? Sebenarnya cengkir ini bukan cengkir biasa. Di dalamnya terdapat wahyu keprabon yang merupakan sabda dari Sunan Kalijogo. Betapa cerobohnya diriku. Apa isi sabda ini, wahai sahabatku? Barang siapa yang meminum air kelapa muda ini, maka ia dan keturunannya akan berkuasa di tanah Jawa. Sekali lagi maafkan aku, Ki. Apa yang harus aku lakukan, Ki? Bila suatu saat nanti, sesudah keturunanmu yang ketujuh, aku ingin keturunankulah yang berkuasa di tanah Jawa ini. Singkat cerita, anak lelaki Ki Ageng Pemanahan yang bernama Sutawijoyo ngengger ke Pajang. Ia berhasil menumpah pemberontakan Adipati Jipang Panolan, yaitu Aryo Pemanangsang, dengan tombak Kiai Pleret bekal dari bapaknya. Hei pemberontak, hentikan perbuatanmu atau aku habisi kau. Berani-beraninya kau menantang. Mari kita buktikan. Sutawijoyo yang bergelar Penembahan Sinopati berkuasa sejak tahun 1586 hingga 1601. Kemudian digantikan oleh putranya Raden Mas Jolang yang menggunakan gelar Susuhunan Manyokroati hingga tahun 1613. Pasca kekuasaan Susuhunan Manyokroati, Mataram mencapai puncak keemasan ketika dipimpin oleh Sultan Agung Manyokrokusumo hingga tahun 1646. Lalu pada tahun 1614, VOC mengirim duta untuk mengajak Sultan Agung bekerja sama, namun ditolak mentah-mentah. Salam Sultan, ada utusan dari VOC yang ingin bertemu dengan Sultan. Apa? Utusan dari VOC? Ngapain orang-orang licik itu datang kemari, prajurit? Apakah kau tahu dia kemari ngapain? Maaf Sultan, hamba sungguh tidak tahu. Segera ajak dia datang kemari dengan rasa hormat. Baik Sultan. Prajurit itu segera memanggil Jenderal VOC dan mempersilakannya untuk menemui Sultan Agung Manyokrokusumo, Jenderal Sultan Permaisuri, dan prajuritnya. Jadi ada perlu apa kau kemari? Saya adalah utusan dari GP Corps. Dengan rasa hormat, tentu meminta agar VOC dan Mataram bekerja sama. Kerjasama seperti apa yang diinginkan oleh tuanmu itu? Apakah Pulau Jawa biar tunduk padanya? Kenapa kau berpikir seperti itu kepada tuanku? Janganlah buruk sangka. Kita hanya ingin bekerja sama dan memerintah. Pemerintah seperti apa yang kau maksud? Seperti memerintah dalam wilayah dan memerintah dalam hasil bumi. Tawaran mereka Kakanda, mereka adalah orang-orang licik yang tidak dapat dipercaya. Kau benar Adinda. Hei Jenderal, segeralah kau pergi dari kerajaan Mataram ini. Sebelum kau, selama aku masih hidup, jangan pernah kau menginjak tanah kerajaan Mataram ini. Jaga bicaramu terhadap tuanku.
Lihat apa saja yang akan diperbuat tuanku pada kekerajaan yang lemah ini. Aku tidak takut. Hei prajurit, bawalah pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Baik, Sultan. Pada tahun 1620, target utama Mataram bergeser ke arah kota Surabaya itu. Selama tahun 1620 sampai 1625, pasukan Mataram secara berkala mengepung Surabaya dengan 5 kali ekspedisi. Segera siapkan peralatan peperangan sekarang. Kita akan menyerang VOC. Dan kami akan segera mempersiapkan semuanya. Tekan jumlah kapal dan senjata. Bangun lumbung beras untuk persediaan makanan-makanan. Namun, saat Sultan Agung menyiapkan peperangan, rencana itu diketahui oleh VOC yang dipimpin oleh J.P. Coin. Kami punya berita penting. Mataram sedang menyiapkan penyerangan yang ditujukan kepada Tuan. Apa? Kurang ajar. Apa yang telah dipersiapkan oleh Mataram? Meningkatkan jumlah pasukan dan membangun lubung beras di Karawang, Tuan. Sial, hal ini tidak bisa dibiarkan. Apa yang harus kita lakukan, Tuan? Setelah kita menghabiskan semua warga Mataram, Tidak, belum. Pertama-tama hancurkan lubung beras dan rumah warga Mataram yang ada di Karawang. baik Tuan. Penghancuran lumbung beras dan rumah warga pun mulai dilakukan oleh VOC. Bu, ini harganya berapa? Bu, 50 perak saja, dipilih-pilih, masih segar kok. Hei rakyat pribumi, nyahlah kau semua dari sini. Kalau tidak, kau semua akan mati. Telah menjalankan perintah Tuan. Semua lubung beras dan rumah warga hancur tak bersisa. Bagus. Pastikan Mataram tidak ada lagi yang tersisa di sini. Kita hanya tunggu hingga Mataram sampai ke Batavia dengan pasukan lemahnya itu. Baik, Tuan. Sementara itu, kondisi di Mataram sangatlah buruk. Mataram lalu melakukan penyerangan terhadap VOC dan menuju ke Batavia, tetapi penyerangan itu gagal. Sultan, apa yang harus kita lakukan, Sultan? Kita sudah kalah. Sudah kalah. Tidak. Kita masih belum kalah. Kita masih punya harapan. Tapi Sultan, banyak prajurit kita yang sudah tewas dan lagi pula senjata kita tidak sebanding dengan para VOC itu. Baiklah, kita kembali ke Mataram sekarang juga. Setelah itu, perlawanan demi perlawanan antara Mataram dengan VOC terus terjadi. Banyak daerah-daerah Mataram yang melakukan pemberontakan ingin cepat merdeka. Naas pada akhirnya Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Pasca kematian Sultan Agung, pemerintahan Mataram digantikan oleh Amangkurat I yang justru bekerja sama dengan VOC. Pada masanya, itu terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Trunajaya yang tidak setuju jika Mataram harus bekerja sama dengan VOC. Permisi Tuan Amangkurat, ada Tuan Trunajaya yang ingin bertemu dengan Anda. Jaya, ada urusan apa dia kemari? Baiklah, dipersilahkan masuk dan bawa kemari. Oh, oke, no problem. Ada apa gerangan saudara Trunajaya jauh-jauh datang kemari? Apakah ada yang ingin dibicarakan? Siapa mereka? Apa urusan mereka? Oh, mereka adalah orang yang membantu kita untuk memperbesar Mataram. Mereka juga akan membantu kita dan mengurus hasil bumi dan pemerintahan. Apa maksudmu? Mereka adalah salah satu dari company? Kau sudah gila? Apa maksudmu Trunajaya? Tidakkah kau harusnya punya rasa hormat padaku? Apakah kau tahu Amangkurat betapa liciknya mereka? Tentu aku tahu mereka. Mereka lebih baik darimu karena mereka yang bersedia membantu kita. Salah besar Amangkurat jika beranggapan VOC akan membantu kita. Aku tidak setuju dengan keputusanmu. Hentikan omong kosongmu itu. Sudahlah, kau diam saja. Jika itu keputusanmu, aku akan melakukan penyerangan dan merebut Mataram dari tangan VOC. Silakan saja kalau kau mau berhadapan dengan persenjataan VOC yang super lengkap itu. Baiklah kalau begitu Amangkurat. Aku dan pasukanku akan melawanmu dan menghabisimu bersama company itu. Hingga tidak ada lagi yang tersisa di sini. Jadi cepat amankan permaisuri itu. Baik, Sultan. Ayo selesaikan ini Trunajaya. Baiklah Amangkurat. Akhirnya terjadilah pemberontakan yang dilakukan di Trunajaya terhadap Mataram karena tidak setuju dengan keputusan Amangkurat I.
Purnajaya berhasil melakukan pemberontakan, sedangkan Amangkurat I beserta putra pertamanya Amangkurat I meninggalkan di daerah Tegalwangi. Lalu tahta Mataram diwariskan kepada anak sulungnya, Masrah Alm yang bergelar Amangkurat II. Dalam babat Tanah Jawi bahwa pada saat detik-detik terakhir wafatnya Amangkurat II, Pangeran Puger yang tengah menunggul kakaknya itu melihat adanya cahaya dan air yang keluar dari mulut yang langsung dihisap dan ditelannya. Cahaya atau air itu diasumsi kepada Wahyu Keprabon, yang dulu diwirayatkan berasal dari air kelapa muda yang diminum oleh Gede Pemanahan. Setelah Amangkurat II wafat, terjadi peristiwa perjanjian Giyanti antara VOC yang dipimpin oleh Hartix, Gubernur VOC untuk Jawa Utara, dan Pakubuwana III, serta kelompok Pangeran Mangkubumi. Pada pembicaraan pertama mengenai pembagian Mataram, Hartix menyatakan keberatan. Perundingan berjalan kurang lancar karena masih ada kecurigaan di antara mereka. Akhirnya, setelah bersumpah untuk tidak saling melanggar janji, maka pembicaraan bisa berjalan lancar. Maka berdasarkan perjanjian Giyanti 13 Februari 1755, yaitu Mataram dibagi menjadi dua. 1. Kesultanan Yogyakarta oleh Mangkubumi yang bergelar Hamengkubuwana I. 2. Daerah Kesultanan Surakarta oleh Susuhunan Pakubuwana III. Lalu pada tahun 1757 dengan intervensi Belanda dan berdasarkan perjanjian Salatiga, Kesultanan Mataram dipecahkan lagi menjadi 3, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Mangkunegaraan, Kesultanan Surakarta, dan pada tahun 1813 Kesultanan Yogyakarta dipecahkan lagi menjadi 2, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman. Terdapat Wahyu Keprabon Hanta. Ada apa lah? Hanya ingin bekerja sama dengan pemerintah. Baik Sultan, kami akan segera Mari sini. Kalau tidak, kau akan semua mati. Tapi Sultan, banyak lagi di pikiran. Jadi cepat amat. Woi, iya,